Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Dewi Yudhistira sebagai ketua, dan perkenalkan anggota kelompok yang pertama Muhammad Mugni, Muhammad Ilyas, Novan Hakim, Sapu Jagat, Putri Dewi, Nisa Ayu, dan Trinovita. Hakikat negara Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan, unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Satu, konsep negara kesatuan unitarisme. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berikut di sini ada contoh gambar pada saat sidang PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika didorong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan diinfokuskan kepada kondisi politik kenegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan negara. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa revolusi kemerdekaan, 18 Agustus 1945 sampai 27 September 1949, yaitu Sultan Syahrir Perdana Menteri pertama Indonesia. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Suasana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Berikut gambar di bawah ini adalah peserta pemilu tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Ini awal berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Nomor 5. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nomor 6. Persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.